Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, alhamdulillah sekarang udah hadir 3 siswa ya di sini. Ya. Sebelumnya Ibu mau nanya dulu, apakah kalian sehat? Alhamdulillah. Nah, untuk mempersingkat waktu, kalian udah tahu kan di sini mau apa? Konseling nggak Bu? Konseling sesuai dengan perjanjian kita sebelumnya. Ya. Nah, ada yang tahu nggak konseling itu buat apa sih? Pecahin masalah. Nah, benar, jadi di sini itu kita akan melakukan konseling untuk memecahkan permasalahan, untuk menemukan titik temu penerangan istilahnya ya. Nah, selanjutnya di sini Ibu mau kalian untuk memperkenalkan diri dulu masing-masing. Boleh dari A dulu. Kok Ya. nama aku Dede Irfan Maulana dari kelas 10 IPA 5. Saya Aldi dari Sekolah IPA 5. Saya sih dari Sultan juga. Oke, nah selanjutnya di sini Ibu akan membacakan peraturan-peraturan yang harus diikuti selama konseling ini berlaku. Ibu. Nah, jadi dalam konseling kelompok ini ada 6 asas yang harus dituruti. Yang pertama ada asas kerahasiaan, asas kesukarewaan, asas keterbukaan, asas kekinian, asas kenormatifan, dan asas keahlian. Nah, yang paling penting di sini adalah 1, asas kerahasiaan. Di sini Ibu meminta kalian semua untuk bisa menjaga rahasia yang ada di dalam forum ini. Ketika kita berbicara apapun di forum ini tidak boleh sampai bocor keluar. Paham? Ibu. Coba boleh diulang sama satu orang? Saya aja Bu, jadi kita tidak boleh membocorkan keluar selain dari kita-kita saja. Semuanya sudah berjanji ya? Ibu. Nah, mari kita sepakati jika ada yang membocorkan, apakah itu akan dikasih hukuman atau mau apa? Dikasih hukuman aja? Iya. Ya Bu. Nanti setelah hukumannya kita pikirkan lagi ya. Ketika ini. Nah, selanjutnya di sini Ibu mau sepakati juga waktu yang akan dilaksanakan pada konseling kelompok ini berlangsung. Kira-kira mau berapa menit nih kira-kira dari teman-teman? 35 menit aja. 35 menit. 30 30 menit aja. Jangan lama-lama. Oke, ya kita sepakati 30 menit ya. Nah, untuk selanjutnya mungkin langsung aja ya sama ini. Mungkin teman-teman juga udah tahu kan kalau misalkan di sini kita akan melakukan relaksasi. Karena permasalahan teman-teman di sini itu sama. Sebenarnya ibunya bertanya sama satu orang di sini, kenapa kalian bisa ada di sini? Aku Bu. Jadi sebelumnya kita juga punya masalah yang sama ya, kita juga udah ngobrol gitu. Jadi kita tuh gugup Bu menghadapi UAS yang sebentar lagi mau mulai. Oke, jadi semuanya sama ya Ibu permasalahannya. sama. Nah, untuk mempersingkat waktu, kita mulai aja relaksasinya. Nah, di sini Ibu minta duduk kalian dirapihkan dulu semuanya. Iya Bu. Dirapihkan, cari posisi paling enak menurut Nyender boleh, boleh, Bu. boleh Boleh nyender dulu. Apa boleh? Oke. Boleh senderan, asal jangan lesehan ya. Oke. Dan dia suka nggak tahu diri gitu. Oke. Sekarang Ibu minta kalian relax, cari posisi yang nyaman. Udah? Ya Bu. Oke, tarik nafas, keluarkan lewat mulut. Tarik nafas, keluarkan lewat mulut. Jika udah, dalam hitungan 3, Ibu minta kalian untuk memejamkan mata, oke? Dan Ibu minta kalian hanya menuruti perkataan Ibu saja. Apakah Oke. dimengerti? Mengerti. Sebelumnya tarik nafas, keluarkan. Oke, langsung ya. Pada hitungan 3 semuanya tutup mata. 1, 2, 3. Oke, semuanya udah tutup mata. Sekarang kalian bisa cari posisi paling nyaman. Paling nyaman. Oke, jika udah, tarik nafas, keluarkan. Tarik nafas, keluarkan. Tarik nafas, keluarkan lewat mulut. Relax. Cari posisi paling nyaman kalian. Fokus hanya dengarkan suara yang ada di telinga kalian. Terdengar suara rintik hujan mengalir. Suara gemuruh angin sangat besar. Kalian berada di suatu tempat yang entah berada di mana.
Hingga pada suatu saat kalian menemukan sebuah bangunan kecil. Kalian pun tanpa pikir langsung masuk ke rumah itu karena sedang kehujanan. Tanpa merasa aneh atau apapun, kalian hanya berpikir bahwa kalian harus meneduh dari hujan tersebut. Masuklah kalian ke dalam bangunan tersebut. Entah kenapa bangunan ini terasa aneh. Ketika masuk hanya cukup untuk satu orang. Bahkan untuk mendapatkan oksigen pun sangat sulit. Banyak dimakan mendapatkan oksigen. Ini sebenarnya langsung ke imam. Banyak sih, bro. Dimakannya dari awal ya. Ya bahkan Terlalu banyak. Aing salah ngapu aja sih mas, bis nunutan. bro. Jawabannya ada salah. Besar ya mas. Bahkan untuk mendapat oksigen pun sangat sulit. Semua kemarahan, kegelisahan, ketakutan yang kalian alami semakin terasa ketika berada di bangunan ini. Entah apakah karena bangunan yang kecil, terlalu gelap, lembab, membuat semuanya merasa seakan nyata. Saya merasa bahwa hidup saya tidak berguna selama ini. Terlalu banyak waktu yang saya buang. Sekarang saya hanya sendirian, entah di mana, bangunan apa, saya pun tidak tahu. Hingga pada satu titik saya berpikir, alangkah baiknya saya menyerah saja di sini. Terlalu banyak beban yang saya terima, sehingga membuat saya frustasi. Sangat frustasi dan stres. Tidak ada lagi suara lain selain hujan. Hanya ada aku sendiri di kegelapan. Mungkin inilah akhir dari hidupku. Telah lama kalian merasa sedih dan sangat ketakutan di kegelapan. Tiba-tiba tidak terdengar suara apapun. Hingga kalian hanya berpikir untuk meminta tolong kepada siapa. Tolong, bantu aku. Tidak ada orang yang mendengar, hanya ada aku sendirian. Kenapa ini semua terjadi? Mungkin ini memang salahku. Setelah lama aku menunggu tidak ada yang membantuku. Lelah, tubuh ini lelah. Pada akhirnya, aku sampai pada titik di mana aku sudah pasrah dan menyerahkan semuanya kepada Tuhan. Lalu, terdengar suara suring dari luar. Harapanku mulai bangkit, dan aku percaya akan ada orang yang membantuku. Semua kekalahan, ketakutan, kegelapan, semuanya telah sirna. Akhirnya, ya Tuhan, semua kemalangan yang aku alami bisa berakhir. Dengan kesadaran aku membuka pintu bangunan ini. Ketika aku buka pintu, aku melihat ada ibu-ibu tua yang sedang memandangiku. Ternyata dia adalah ibuku yang selama ini selalu mendukungku. Tanpa aku sadari, aku telah mengabaikan ibuku dan hanya memikirkan kelemahan-kelemahanku. Ya Tuhan, inilah jalanmu. Aku berjalan keluar selangkah demi selangkah, menghampiri ibuku.
semuanya, boleh bangun. Bangun, ayo bangun. Bangun. Bangun sama ibu. Sedih ya? Iya. Gimana nih menurut kalian? Buka Aldi. Ibu di alam tidur. Enggak. Gimana? Kumpulin dulu nyawanya, kumpulin dulu ya semuanya. Nah bu. Oke, udah? Gimana menurut kalian? Aku ya Bu ya, tadi awalnya tegang ya Bu ya, yang sama tadi Ibu bilang kayak diibaratin kayak sebuah rumah yang lembab itu benar-benar takut banget. Terus tapi pas setelah itu ada suara suling kan, nah dari situ kayak agak ngerasa lebih enak gitu Bu, lebih apa ya, Relax. iya lebih enak aja bawaannya. Mungkin dari Aldi ada? Sama kurang lebih seperti itu sih Bu. Ada Dede. Salah bu. Oke, mungkin dengan adanya relaksasi ini. Jangan Sini dia udah ramai. Oke, mungkin dengan adanya relaksasi ini, apa yang kalian rasakan dan apa ada hubungannya dengan permasalahan kalian? Lumayan sih bu, udah sedikit tenang sih bu kayaknya. Biar lo ketenangan kan. Iya. Terus boleh gue jelasin aja ya langsung. Mungkin tadi ada sebuah perumpamaan di sebuah kegelapan di mana kalian rasa takut yang kalian hadapi untuk melakukan ujian. Tetapi ketika kalian sudah merasa di titik terbawah, tiba-tiba saja harapan muncul. Nah, begitu ketika kalian takut, ketika kalian merasa gelisah, ketika kalian merasa stres, jangan takut karena suatu harapan pasti datang. Seperti itu. Nah, mungkin untuk kedepannya, untuk kalian, apakah ada yang mau disampaikan dulu? Cukup. Cukup. Oke. Apakah mungkin permasalahan kalian sudah terselesaikan? Sedikit Alhamdulillah sedikit longgar lah. pencerahan ada. Oke. Mungkin untuk selanjutnya karena waktunya udah mau habis ya, udah mau 30 menit. Mungkin untuk kedepannya bisa kita lakukan lagi konseling. Baik bu. Boleh bisa hubungi ibu lagi. Nah, karena ini sudah di akhir, alangkah baiknya kita mengakhiri ini dengan hamdalah bersama-sama. Alhamdulillah. Amin. Oke, mungkin pesan dari ibu itu aja. Mungkin ada yang bisa menyimpulkan? Boleh? Simpulin. Ini Aldi. Udah cukup aku. Cukup. Udah cukup semuanya? Kubu. Cukup aja. Oke, mungkin dari ibu itu saja. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.